selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor finance bank-bank secondliner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, dan terakhir PNBN. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat ya, sempat di zona merah sebentar, terus ditarik naik dan ditutup di zona hijau menguat 0,73% ke harga 7.193. Transaksi sampai saat ini ada di 16,7 triliun dan asing hari ini kembali net buy 459 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG setelah kemarin membentuk candle inside bar, hari ini rebound dan potensi arah tetap akan uji kembali 7.200-nya besok. Kemungkinan tetap bisa tutup di atas 7.200 ya untuk IHSG. Besok kalaupun terkoreksi, menurut saya besok koreksi-koreksi tipis yang nggak nyampe 7.100, paling-paling 7.040, 7.050 itu aja. Kalaupun IHSG besok terkoreksi ya. MACD-nya juga sudah bagus, sudah melewati perbatasan garis 0, bar chart di atas 0 juga makin tinggi dan terjadi sudah golden cross ya. Garis biru memotong garis merah. Jadi harusnya ini bisa strong masih ya ke atas untuk IHSG. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang ditutup terkoreksi 1,3% ke harga 755. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya ke 740 lah ya. 750 740 itu arah untuk BJTM karena BJTM sudah naik tinggi habis itu koreksi lagi ya. Karena dia lagi konsolidasi. Harusnya support kuatnya dijaga di 740. Jadi seperti itu untuk BJTM. Kalau mau disimpan untuk jangka menengah atau sampai akhir tahun juga masih bagus. BJTM harga sekarang masih berpotensi untuk dia coba naik. Memang ini kelihatannya dia sudah membentuk lower high, dan lower low. Ya, ini bisa dibilang downtrend nih. Apakah downtrendnya sampai sini? Ya, kalaupun sampai 700 itu mentoknya aja ya. Malah kalau saya lihat ya bertahan di atas 740. Tapi namanya market, apapun bisa terjadi. Kalau niatnya untuk invest setahun ke depan, 6 bulan ke depan, kalau dia turun dalam ya tambah lagi di 720, 700. Gitu aja. Tapi kalau niatnya trading ya harusnya nggak trading di sini ya. Tapi kalau mau cari profit 1%, 1,5%, 2% ya bisa aja. Beli aja di support, dia mantul dikit, mantul 3 tik, 4 tik ya udah bisa jualan kalau dapat. Jadi seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham kedua. Ada BJBR yang ditutup menguat 0,68% ke harga 1.475. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BJBR kemana arahnya karena dia hari ini tutupannya di harga tertinggi dan selalu mempertahankan tren uptrend ya bisa dibilang ini lagi mulai uptrend. Tinggal nunggu break 1480 dan volume juga 4 hari meningkat. Jadi harusnya ini pola descending triangle siap-siap breakout dan bisa kembali uptrend ya. Bagus nih untuk BJBR. Waktu itu saya perkiraan kan jebol nih. Kalau jebol nih dia retest bawah konsol di area ini. Ternyata dia konsolnya di area atas. Jadi seperti itu untuk BJBR. Kalau dilihat dengan candle weekly-nya juga bagus ya. Ini baru di hari Rabu volumenya udah besar nih ya. Yang penting dia nggak turun dari 1460 itu bagus. Dan tetap peluangnya breakout nih, resisten 1480. Targetnya ya memang nggak bisa tinggi ya untuk BJBR ini karena juga sangat lambat gerak dan kenaikannya itu nggak bisa besar lebih dari 10% tuh susah ya. Paling 5% ya mungkin, 3% ya itu idealnya ya. 3%, 2%, 4% ya itu areanya ya targetnya 1540. Untuk BJBR kalau besok bisa breakout 1480. Semoga tercapai karena gap di atas juga masih menganga di 1515. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang ditutup di harga 1460 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BRIS gagal lewat 1500 dan dia koreksi. Hari ini membentuk candle doji karena ada dividen. Dividennya 18 rupiah, berarti ya gak nyampe 1% lebih ya, tipis saja doji. Ini menurut saya cukup bagus. Pokoknya yang penting BRIS nggak turun dari 1440 itu bisa tuh. Coba kalau mau spek buy juga masih bisa ya. Kalau mau kasih toleransi untuk swing lebih panjang, kalau Bapak Ibu mau simpan sampai akhir tahun 3 bulan ke depan,
Ya pokoknya jangan jebol 1400, itu aja pertimbangannya. Bisa seperti ini ya, risk rewardnya kalau minat nih, cut loss-nya pun cuman 5,8%, target profit minim ya. Dia tuh 10% 1600. Lagi kalau dia kembali breakout trend downtrendnya bisa sampai 1800 ya, 23%. Sangat menarik kan? Apalagi kalau nanti breakout 1800 makin tinggi, dan itu bisa jadi ada pola important and shoulder di seperti ini ya. Ya, pokoknya kalau dia break 1500 tuh terdekat ke 1600 ini. Kalau ini lewat ya siap-siap ke sini. Ya, kalau dibilang ini cuman mengarahkan ya seperti itu emang arahnya. Tapi kalau gagal ya dia turun. Jadi ikutin aja polanya. Jadi trading saham itu ikutin pola sahamnya. Jangan beli di pucuk, atau beli bisa di pucuk kalau buy on breakout dengan resiko. Kalau false ya cut dulu. Bisa seperti itu ya. Untuk breeze kondisi seperti ini ya, kalaupun mau spec buy bisa seperti itu, atau cut loss tipis saja. Pokoknya kalau dia jebol 1450 1460 tuh ya jual aja di 1440 ya, paling mentok 1,5% turun dari itu cut loss ya. Nggak kuat, harusnya besok tuh langsung rebound. Kalau bisa langsung tutup di atas 1480 sampai 1500, itu bagus. Berarti dia reject dan membuat swing low-nya, dan potensi lanjut sampai 1600. Seperti itu untuk breeze. Langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang ditutup menguat 1,1% ke harga 910. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Agro kemana arahnya ya, selama di atas 900 masih aman, dan hari ini juga volumenya besar. Besok kalau mau bagus langsung kembali rebound. Minimal tutup 920. Kalau dia bisa tutup di 940 itu bagus ya. Dia mematahkan tren downtrend semenjak 21 Februari 2022 yang dia patahkan, dan bagus, ada peluang untuk mencoba uptrend. Karena kenapa? Karena MACD-nya juga sudah mulai mengarah ke atas. Ini ada bullish divergence, indikatornya turun. Ini indikatornya turun, harga sahamnya turun, dan indikatornya naik nih. Atau yang lebih pendek juga bisa nih dipakai ya. Ini kan dia naik nih, ini turun. Jadi arahnya harusnya ke atas untuk Agro. Kalaupun mau spec buy jangan tunggu sampai 850, pokoknya dia tutup aja tipis di bawah 900, exit aja daripada di bawah ke 850. Jadi seperti itu. Kalau mau bagus hari Jumat nanti Agro sudah di atas 950. Itu menarik, bisa mematahkan trend downtrend dan potensi bisa reversal, tapi nggak langsung tinggi ya. Ada resisten-resisten yang harus dilewatinya di minor resisten. Jadi seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang ditutup di harga 202 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBKP ini memang support kuatnya di 200. Jebol itu ya jual. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk beli BBKP ya bisa aja beli di harga sekarang. Yang penting tutupan di bawah 200 jual. Kalau Bapak Ibu main 2-3 tick out juga boleh. Ya, atur aja mana nyamannya, karena belum saatnya. Kalau memang ini dia sinyal bagus dan naik, harusnya besok kembali rebound. Targetnya tetap akan uji 206 EMA 20-nya ya BBKP. Kalau dilihat candle mingguannya ya belum bisa terbaca sempurna ya, karena belum selesai. Besok kalau dia rebound juga bagus. Kalau candle bulanan juga belum. Jadi lebih ke candle harian ya. Ini candle doji ya, kalau mau bagus besok langsung rebound, minimal naik 206 ya, bisa naik 2%-an ya, itu cukup bagus ya untuk BBKP ya. Tinggal cut aja kalau dia jebol 200. Jadi seperti itu. Tapi kalau bisa sampai 220 itu bagus. Karena konfirmasi untuk dia kembali mencoba uptrend ya harus bergerak di atas 200. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang ditutup terkoreksi 0,94% ke harga 1050. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA masih bagus karena volume juga meningkat setelah dia membentuk 3 kali candle doji ya, harusnya ini dipertahankan dan maksimal. Kalau saya lihat ya 1000. Harga sekarang memang sudah area pucuk ya. Kalau baru beli resikonya sudah dalam. Kalau mau cut loss di bawah 90 ya boleh aja. MACD-nya sudah mengarah ke atas. Tapi kalau mau cut loss mepet, takutnya
ada pantulan di 1020 ya, karena memang kurang ideal kalau baru beli di harga sekarang. Ini kalau dihapus seperti ini ya, neckline-nya itu ada di 1020. Idealnya memang beli itu di 1020, 1010, 1000 ini jebol 1990 jual. Apakah potensi ditutup? Ya berpotensi tetap akan tutup dividennya, tinggal nunggu ISG all time high lagi, ISG kembali bullish, saham-saham bullish. Ya ada peluang lah untuk BNGA nutup gap, karena BNGA juga masih uptrend, di dalam uptrend channelnya, dan seperti ini pergerakannya. Jadi masih bisa ke atas, dia potensi masih bisa nutup gap dividennya. Kapannya itu yang nggak tahu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat. Masih bagus lah pergerakan BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham ketujuh, ada PNBS yang hari ini ditutup malah terkoreksi 1,53% ke harga 64. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS juga kemarin sudah saya suruh antri di 64, 65, 66 ya. Ya tinggal out kalau dia jebol 63 kalau nggak salah. Jadi kondisi seperti ini karena volume juga meningkat ya. Apakah ini reject trend downtrend? Ya semoga kalau mau besok langsung rebound lagi. Minimal tutup di 65 udah bagus PNBS besok ya. Jangan sampai jebol 64, 63. 63-nya itu ya udah. Kalau saya out dulu kalau jebol. Atau Bapak Ibu kasih toleransi juga ya silahkan aja ya. Tapi memang kurang ideal kalau sudah di bawah 64. Ya ada peluang bisa ke 60 lagi. Dia false breakout dan gagal. Tapi kalau mau bagus besok harus kembali rebound, dan hari Jumat harus sudah di atas 65, 66, 67, 68 itu bagus. Jadi seperti itu. Untuk PNBS kalau dia gagal lewat turun ya siap-siap 60 lagi, konsol lagi di area ini. Tapi apakah bisa turun lebih dalam? Enggak, sepertinya tetap akan dijaga support 60 PNBS. Langsung saja ke saham 8. Ada PNLF yang ditutup menguat 10,59% ke harga 334. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF ini terus nanjak ya, dan kemana arahnya dihapus saja, kita gambar ulang 340 arah terdekat untuk PNLF ya. Ya kemungkinan besok itu disentuh tuh 340. Cuman sekarang sudah harga tinggi, resikonya juga ya tinggi karena sudah di harga tinggi. Dan support kuatnya ada di 300 tuh, kan jauh 10% harus turun uji support. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu tadi ada beli buy on breakout ya itu kejar harga. Tapi untuk sekarang ya udah jangan dulu, wait and see aja, ketinggalan ya. Padahal PNLF naik terus, PNBS malah nggak kemana-mana ya. Semoga besok lah untuk PNBS rebound ya. Kalau yang masih hot ya semoga besok reboundnya. Untuk PNLF kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini dari swing high ke swing low. Ya udah tercapai juga 320-nya ya, bahkan lewat. Tapi melihat histori sebelumnya ya memang benar ya, 320 itu ada neckline dan itu area Fibonacci retracement-nya 2,618. Jadi area ini dengan target selanjutnya 340 karena naik turunnya untuk PNLF ini 20 poin. Resisten kuatnya itu ada di 360 untuk PNLF ya, bisa ke situ loh untuk PNLF. Tapi disclaimer on karena sudah harga tinggi. Jadi seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham terakhir, ada PNBN yang marah di hari ini ditutup terkoreksi 0,66% ke harga 1485. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBN sudah dipucuk dan dia terus gagal. Ini rawan ya, rawan dibanting karena 2 kali, kecuali besok dia reject pola doji-nya dan harus tutup besok tuh di atas 1520. Harus lewat lagi. Kalau dilihat ya itu memang resisten kuat semenjak 2019, 3 tahun yang lalu. Kalau false ya dia turunnya nggak jauh lah ya, paling mentok. Kalau saya lihat ya penurunannya mungkin terdekatnya 1400, itu ada support minor. Tapi kalau mau lebih dalamnya ya bisa retest 1200, 1300. Pokoknya dia harus membuat swing low-nya di atas 1200 lah untuk naik lebih tinggi ya. Ini kan kelihatan dari bawah dia konsol. Terus ini bisa dibilang web, dan ini bisa gambaran web 1, web 2, web 3. Web 3-nya panjang ya. Nah, ini web 4. Harusnya dia bisa membuat web 4 di mana bisa diukur dengan Fibonacci retracement. Bisa seperti ini ya. Jadi kalau dilihat ya harusnya nggak boleh sampai web 1 ini ya terlalu dalam. Maksimal kalau saya lihat ya bisa di sini aja. Web 4-nya itu maksimalnya 1250 sampai 1300.
chartnya hari ini. Dan kalau dia membuat best hari ini ya siap-siap tuh bisa jadi swing low untuk PNBN di 1300 sampai 1250. Jadi seperti itu. Untuk PNBN cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.